Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, soal latihan 2.1, ada di halaman 60 sampai dengan 63 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1, tentukan nilai variabel pada panjang segitiga sebelah kiri, kemudian pasangkan pada nilai yang sesuai yang berada di samping kanan. Ini ada 6 soal anak-anak, kita bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal ke-1, kita cermati segitiga siku-siku ini, panjang hipotenusanya adalah 14 cm, sisi siku-sikunya 11 cm dan T cm. Berarti kita menentukan nilai T anak-anak. Di sebelah kanan berarti rumusnya T kuadrat. Ini karena merupakan sisi siku-siku, maka ini sisi miringnya yaitu 14 kuadrat kita kurangkan dengan 11 kuadrat. T kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Sama dengan 196 dikurang 121. Maka nilai T sama dengan akar kuadrat dari 196 dikurang 121. Ini 575. Akar kuadrat 75, satuannya adalah sentimeter. Lanjut ke soal kedua, kita cermati anak-anak. Ini merupakan segitiga sama kaki. Panjang alasnya adalah 8 cm. Sisi yang sama panjang, ini di sini 9 cm, berarti di sini juga 9 cm anak-anak. Kita diminta menentukan nilai H. Ini adalah tinggi dari segitiga ini anak-anak. H ini anak-anak. Nih, bantuan ke sini. Nih, siku-siku, siku-siku. Ini merupakan segitiga siku-siku. Dua anak-anak ini. Yang ditanya H yang ada di sini. Kita cermati alasnya 8 cm dibagi 2 sama panjang, berarti panjang yang ada di sini ini pada segitiga yang di sini yang sebelah kanan ini 4 cm. Untuk menentukan nilai H berarti H kuadrat ini merupakan sisi siku-siku, berarti sama dengan hipotenusanya 9. 9 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Sama dengan 81 dikurang dengan 16 anak-anak. Ini sama dengan, berarti nilai H sama dengan akar kuadrat 65, satuannya adalah sentimeter. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, kita cermati segitiga siku-siku ini, panjang hipotenusanya 13 meter, sisi alasnya di sini 5 meter, kita menentukan tingginya anak-anak di sini P meter, berarti di sini P kuadrat, ini sama dengan 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 169 dikurang dengan 25. Berarti nilai P sama dengan akar kuadrat dari 144 anak-anak. Ini sama dengan 12. Satuannya meter anak-anak. Ke soal selanjutnya anak-anak, kita cermati pada segitiga siku-siku ini panjang hipotenusanya adalah 4,3 cm, alasnya 2,3 cm dan kita menentukan tingginya di sini Y cm. Berarti Y kuadrat ini sama dengan 4,3 kuadrat dikurangi dengan 2,3 kuadrat. Sama dengan, ini kita kalikan dulu. 4,3 dikali 4,3 kita kalikan 9, 12, 12, 1, 16, 17 kita tambahkan ini 9, 4, 8, 1 ada 2 angka di belakang koma 1, 2 berarti 18,49 anak-anak 18,49 dikurang dengan 2,3 dikali 2,3 kita kalikan 3 kali 3 9 6 6 4 kita tambahkan 9 2 1 di sini 5 2 angka di belakang koma berarti 5,29 5,29 ini sama dengan kita kurangkan 18,49 dikurang dengan 5,29
Ini 0, 2, 3, 1. Berarti panjang Y adalah akar kuadrat dari 13,2 satuannya cm anak-anak. Ke soal selanjutnya kita cermati anak-anak. Ini ada suatu segitiga yang merupakan gabungan dua segitiga siku-siku. Yang sebelah kiri alasnya 6 meter, hipotenusanya 8 meter. Yang sebelah kanan ini alasnya adalah 3 meter, ditanya hipotenusanya yaitu D meter. Langkah ke-1 kita menentukan tinggi. Ini tinggi dari segitiga ini dulu anak-anak. Misalkan dinyatakan dalam T. Untuk menentukan T kita gunakan segitiga yang kiri. Berarti T kuadrat. T kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat. Ini dikurang dengan 6 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 64 dikurang dengan 36. Maka nilai T-nya adalah akar kuadrat dari 28 anak-anak. Sudah ketemu, sekarang kita ke segitiga yang kanan. Berarti ini hipotenusa anak-anak. Berarti nilai D kuadrat, ini tadi satuannya meter. D kuadrat berarti sama dengan 3 kuadrat. Ini ditambah dengan T kuadrat tadi akar kuadrat dari 28, selanjutnya dikuadratkan. Ini sama dengan 9 ditambah dengan 28 anak-anak. Ini sama dengan berarti nilai D adalah akar kuadrat dari 37 satuannya meter anak-anak. Ke soal berikutnya kita cermati di sini ada gabungan dua segitiga siku-siku anak-anak. Segitiga yang bawah di sini alasnya 3 meter, tingginya 4 meter. Segitiga yang kedua di sini diketahui tingginya 12 meter, yang ditanya sisi miringnya di sini F meter anak-anak. Langkah ke-1 kita menentukan ini sisi yang di sini ini merupakan sisi miring segitiga yang ke-1. Misalkan dinyatakan dalam A. Ini merupakan alas segitiga kedua yang di sini nih anak-anak. Berarti nilai A kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat anak-anak. Ini sisi siku-sikunya 3 dan 4. Ini sama dengan 9 ditambah dengan 16. Ini nilai A sama dengan akar kuadrat dari 25. Ini nilai A sama dengan 5 satuannya meter. Sudah ketemu nilai A-nya 5, berarti kita menentukan F ini sisi miring anak-anak. F kuadrat ini sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Ini sama dengan 25 ditambah dengan 144 anak-anak. Maka nilai F ini sama dengan akar kuadrat dari 169. Ini sama dengan 13 satuannya meter anak-anak. Baik, sekarang kita pasangkan untuk soal yang sebelah kiri dengan jawaban yang di sebelah kanan. Soal ke-1 jawabannya adalah akar kuadrat 75. Ibu pasangkan dengan panah. Soal kedua akar kuadrat 65. Soal ketiga 12 hasilnya. Soal keempat akar kuadrat 13,2. Soal kelima tadi jawabannya adalah akar kuadrat 37 anak-anak. Jadi nanti kita buat sendiri bisa, kita tambahkan. Ini akar kuadrat 37. Selanjutnya soal ke-6, ini kita pasangkan dengan 13. Hasilnya 13 tadi anak-anak. Ayo berpikir kritis anak-anak. Soal kedua, gambar berikut memperlihatkan tiang antena TV di atas genting. Tiang antena tersebut ditarik oleh kawat supaya kuat dan tidak goyang saat terkena angin. Biasanya kawat tersebut dipasang pada 3/4 bagian dari tinggi tiang dari permukaan atas genting. Kita cermati gambarnya anak-anak. Untuk soal A, jelaskan cara kalian dalam menentukan panjang kawat tersebut tanpa mengukurnya jika tiang antena tingginya 8 meter. Baik, kita cermati anak-anak. Nih, tinggi tiang antena tadi adalah 8 meter. Dan ini adalah 3/4-nya anak-anak. Ini langkah ke-1 untuk menentukan. Ini kita menentukan
3/4 dari tinggi antena, yaitu 8 meter. Ini kita menentukan tinggi dari tiang sampai dengan ini tempat pangkal dari kawatnya ini anak-anak. Selanjutnya ini kalau kita hubungkan, ini membentuk segitiga siku-siku ini anak-anak. Ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi tanpa mengukur dengan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang kawat di sini setelah kita mengukur jarak antara kawat dengan tiang pada permukaan genting. Jadi Ibu bahas di sini. Ini jelaskan cara kalian dalam menentukan panjang kawat tersebut tanpa mengukurnya. Ini caranya dengan menghitung 3/4 kali tinggi tiang ini, lalu mengukur panjang atau jarak antara kawat yang ada di sini nih, kawat dengan tiang pada permukaan genting. Setelah itu kita baru dengan teorema Pythagoras kita menyelesaikannya anak-anak. Untuk soal B, tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah ini seharusnya pada permukaan genting. Pada permukaan genting ini adalah 8 meter. Baik, Ibu bahas soal B. Ini kita menentukan dulu tinggi tiang ini, tinggi tiang sampai pangkal kawat anak-anak. Ibu tulis dulu. Tinggi tiang ini, tinggi tiang sampai pangkal kawat ini, sampai pangkal kawat di tiang maksud Ibu. Nih, biar anak-anak jelas, pada kawat di tiang berarti 3/4-nya tadi anak-anak. 3/4 diketahui tadi tingginya 8 meter. Ini semuanya 8 meter. 8 meter dikali 8 meter sama dengan bagi 41 dibagi 42. 3 kali 2 6 meter. Selanjutnya dengan teorema Pythagoras ini tadi sudah diketahui jarak antara kawat dan tiang di sini adalah, ini berarti diketahui di sini sudah diketahui tadi 6 meter. Ini yang di sini 8 meter. Kita sekarang menentukan yang ada di sini nih anak-anak. Ini misalkan Ibu nyatakan dalam C misalkan. Ini berarti C kuadrat, ini C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 36 sama dengan, berarti nilai C akar kuadrat dari 100 sama dengan 10 satuannya meter. Jadi panjang kawat ini, panjang kawat adalah 10 meter. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Aldo akan menaiki tangga untuk memperbaiki jam dinding yang ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jika tinggi tembok dari tumpuan tangga ke permukaan tanah adalah 3 meter, tentukan panjang tangga yang digunakan Aldo. Baik, ini diketahui jarak dari dinding ke tangga di permukaan tanah 0,4 meter. Tinggi yang ada di sini ini tingginya adalah 3 meter. Ini kita diminta menentukan nilai di sini, misalkan Ibu nyatakan dalam A saja anak-anak. Nih kalau Ibu nyatakan dalam A berarti
Ini sisi miring anak-anak, berarti A kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan, ini siku-sikunya di sini ini anak-anak, 0,4 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 0,16 anak-anak. Berarti nilai A sama dengan akar kuadrat dari 9,16 sama dengan akar kuadrat dari 916 per 100. Ini sama dengan akar kuadrat 916 per akar kuadrat 100 anak-anak. Biar mudah nih. Nih, sekarang kita akar kuadrat dulu 916-nya. Nih, 916 di titik 2, titik-titik kali titik-titik. Ini kembar, hasilnya 93 anak-anak. 3 dikali 3, 9, kita kurangkan. Ini sudah 0, kita turunkan 16. Selanjutnya kita tambahkan 3 tambah 3, 6. 6 titik-titik dikali titik-titik harus kembar. Ini hasilnya 16 atau di bawah 16, berarti kali 0 anak-anak. Karena kalau dikali 1, di sini 61 kali 1 saja 61. Oh, ini kita kurangkan 16. Ini sudah koma, nanti ditambah 02. Kita tambahkan. Ini berarti 60 titik-titik dikali titik-titik. Ini harus 1600 atau di bawah 1600. Ini 2 anak-anak, ini 2 4 0 12. Ini nanti kalau anak-anak lanjutkan, boleh dilanjutkan. Nanti hasilnya di sini 6 titik-titik anak-anak. Jadi cukup sampai di sini 30,2. Nih. 30,2 per akar kuadrat 100 itu 10 sama dengan 3,02 satuannya meter. Jadi panjang tangga yang digunakan Aldo adalah 3,02 satuannya meter. Ini sudah pembulatan ini anak-anak. Ayo berpikir kritis. Soal keempat, Haris merupakan salah satu siswa yang ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan tenda tempat pengungsian. Koordinator pembangunan tenda menunjukkan gambar kerangka tenda pengungsian. Ini tampak depan anak-anak seperti gambar di bawah. Kita cermati gambarnya anak-anak. Haris diminta untuk menentukan perkiraan panjang bambu yang digunakan sebagai penyangga tinggi tenda. Jika pada gambar di atas dijelaskan bahwa tenda akan diikatkan ke tanah dengan menggunakan tali AF dan CF yang merupakan tali lurus, bantulah Haris mencari tinggi tenda atau panjang EF. Kita cermati anak-anak di sini. Ini kita ambil segitiga EF anak-anak untuk menentukan panjang EF nanti. Ini ada segitiga yang kecil AGB, kita menggunakan kesebangunan 2 segitiga anak-anak. AGB di sini. Ini ambil di sini AGB, siku-siku di G, di sini panjangnya 2 meter, di sini panjangnya juga 2 meter. Selanjutnya segitiga yang besar. Nih. Segitiga yang besar, siku-siku di sini. Ini A, di sini E, di sini F. Ini yang ditanya anak-anak. Ini yang ditanya, atau bisa dinyatakan dalam T juga bisa anak-anak. Dinyatakan dalam T. Di sini berarti AF itu 2 meter ditambah 3 meter. 2 meter ditambah dengan 3 meter. Nih, 2 bangun segitiga ini sebangun. Caranya kita cermati. Besar sudut BAG, ini besar sudut BAG, ini B, ini sama dengan besar sudut FAG. Besarnya sama karena posisinya berimpit. Sudutnya sama karena berimpit. Selanjutnya besar sudut AGB
AGB sama dengan besar sudut AEF. AEF. Ini sama-sama siku-siku anak-anak. Ini sama-sama sudut siku-siku. Selanjutnya di sini ini sudut ABG. Ini besar sudut ABG sama dengan besar sudut AFE. AFE. Ini karena sehadap anak-anak. Ini karena sehadap, besar sudutnya sama. Jadi bisa dinyatakan bahwa segitiga AGB ini sebangun dengan segitiga AEF. Dari sini berlaku rumus ini yang dicari panjang EF. Ini EF. Ini kalau kita bandingkan dengan BG sama dengan perbandingannya dengan AF. Ini dibanding dengan AB anak-anak. Banding dengan AB. Yang ditanya adalah EF. Ini berarti EF ini per BG tadi 2 ini sama dengan AF. AF itu 5 ini per AB nya 2. Lanjutkan ke kanan. Berarti panjang EF ini sama dengan 5/2. Ini ibu pindah ruas menjadi pengali 2. Ini sama dengan 2 dibagi 21, 2 dibagi 21 sama dengan 5 meter. Jadi tinggi tenda adalah ini. Jadi tinggi tenda adalah 5 meter. Soal nomor 5 anak-anak. Arjuna berada di lantai atas gedung paling tinggi yang memiliki tinggi bangunan 120 meter. Dia melihat mobil berwarna hijau dan mobil berwarna merah. Jika gedung tempat Arjuna berada terletak segaris dengan kedua mobil, maka jarak mobil hijau dan mobil merah adalah, baik kita cermati gambarnya, tinggi gedung adalah 120 meter. Posisi mobil hijau di sini, mobil merah di sini. Ibu beri notasi saja anak-anak. Misalkan titik di sini nih titik A. Selanjutnya jarak dengan mobil hijau di sini B. Nih selanjutnya di sini adalah C. Nih C-nya di sini membentuk segitiga siku-siku anak-anak. Membentuk segitiga siku-siku di sini D. Nih. Untuk menentukan jarak mobil hijau dan merah, kita menggunakan segitiga siku-siku dulu anak-anak. Pada segitiga ABC dulu. Ini jarak di sini sisi miringnya 130 meter, yang di sini 150 meter. Kita menentukan dulu jarak gedung dengan mobil hijau. Jarak dari gedung ke mobil hijau. Mobil hijau. Berarti kita menentukan AB. AB kuadrat ini sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat anak-anak. Ini sama dengan BC kuadrat 130 kuadrat dikurangi dengan 120 kuadrat anak-anak. Sama dengan ini 169 nolnya 2 dikurang dengan 144 nolnya 2. Sama dengan 2500. Berarti panjang AB ini sama dengan akar kuadrat dari 2500 sama dengan 50 meter anak-anak. Sama dengan 50 meter. Berarti jarak dari A ke B di sini sudah diketahui. Jaraknya di sini adalah 50 meter anak-anak. Nih, selanjutnya kita menentukan jarak dari gedung ke mobil merah. Nih, jarak dari gedung ke mobil merah. Jarak dari gedung ke mobil merah berarti ini AD anak-anak.
AD. AD kuadrat ini sama dengan CD kuadrat, ini dikurang dengan ini anak-anak, AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 150 kuadrat dikurang dengan 120 kuadrat sama dengan 22.500 dikurang dengan 14.400. Ini sama dengan jarak AD akar kuadrat dari, berarti ini masih 122.500 dikurang 14.400. Angka 001 ini 12.8. 8.100 anak-anak. 8.100 berarti sama dengan 90 meter. Sudah diketahui di sini jarak AD ini 90 meter. Kita menentukan jarak BD anak-anak. Ini jarak antara jarak mobil hijau, jarak mobil hijau dan mobil merah ini sama dengan, berarti ini sama dengan AD dikurangi AB anak-anak. AD dikurangi dengan AB ini sama dengan ini 90 dikurangi 50 sama dengan 40 meter. Jadi jarak mobil hijau dan mobil merah adalah 40 meter. Lanjut ke materi, ayo berefleksi anak-anak. Berdasarkan beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan terkait menemukan konsep teorema Pitagoras, berikan jawaban dan penjelasan pada beberapa pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan, Ibu bahas satu persatu. Pertanyaan ke-1 anak-anak, apakah bilangan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan merupakan bilangan dasar yang menentukan terbentuknya teorema Pitagoras? Jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Ya, karena pada teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat merupakan bilangan kuadrat. Kalau nilai C ini sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi ini melibatkan bilangan kuadrat dan juga akar kuadrat dari suatu bilangan. Ke pertanyaan kedua, bagaimana bentuk hubungan dari setiap sisi pada segitiga siku-siku? Apakah dari hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan teorema Pitagoras? Jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Jika panjang sisi miring dinyatakan dalam C, serta dua sisi siku-siku yang lain dinyatakan dalam A dan B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sesuai dengan teorema Pitagoras. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana langkah kalian menentukan hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku? Jika diketahui kedua sisi yang lain dari segitiga tersebut, jelaskan. Ibu memberi alternatif jawaban. Untuk menentukan hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku, kita bisa menjumlahkan kuadrat kedua sisi siku-sikunya, kemudian menentukan akar kuadrat dari jumlah tersebut. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.